selalu menyertai kami, selalu menuntun kami dalam setiap langkah kami. Inilah menjadi kesukaan kami mengikuti Engkau, menyembah-Mu, karena kami yakin menyembah-Mu adalah suatu hal yang sangat istimewa dan kami diberkati oleh penyembahan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sedikit yang berkata dengan boleh sampaikan. Kiranya boleh memberkati kita semua yang hadir saat ini melalui lidah yang mulut yang kecil ini dan lidah yang kecil ini, tapi nama tinggi dan besar, dan boleh memberkati semua yang mendengarnya, terutama hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berdoa dan bersyukur dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ada supaya tidak? Hari ini hujan dari sore sampai dari siang sampai malam kayaknya berganti terus, tapi hari-hari akhir ini kan sepertinya akhir zaman semakin dekat, tapi saya tidak bawa akhir zaman, cuma akan menjurus ke sana. Dan lagu-lagu semua cocok dengan Tuhan kali ini. Saya mau bawa sedikit firman Tuhan yang mengupas kehidupan kami sehari-hari dengan satu kata karakter, supaya kita selalu dibentuk dan selalu makin dekat kepada Tuhan. Dan judul firman Tuhan hari ini adalah Corona. Kenapa saya katakan Corona? Karena lagi top dan lagi viral soal ini. Dan memang pada tanggal 22 begitu Corona itu meledak, kota Wuhan ditutup, semua kegiatan mati. Hari itu banyak sekali orang yang dibawa ke rumah sakit, tapi perawat, dokter semua pulang, tidak ada kegiatan. Akhirnya mulai sampai hari ini sudah tercatat 1.000 orang lebih yang terjangkit, 4.000 lebih yang terjangkit, dan yang meninggal sudah ratusan orang. Karena itu saya mulai dengan satu ayat Matius 24 ayat 44. Nah, tadi waktu ini masuk kita aku di Tuhan, berarti sudah. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia berbicara akhir zaman, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kalau orangnya siap dengan kehidupan, ketika panggilan salah satu seperti virus corona coba keluar di Manado, yang lebih dulu kenal semua orang, karena di Manado ini kan pemakan tikus, pemakan ular, pemakan kelelawar. Kan virus itu datang dari kelelawar menurut ke ular. Jadi kalau datang di Manado berarti paling banyak orang Manado yang lebih dikenal. Untuk di Cina, kenapa Cina datang corona itu ada di sana? Karena Tuhan masih sayang orang Cina, walaupun kegiatan ibadah di Cina itu masih di bawah tanah, masih di bawah tanah, jadi mereka masih sembunyi-sembunyi. Ada satu ruangan cuma isi 4 kali 4, isinya 50 orang, dan itu semua beribadah tanpa suara. Cuma di teks lagunya ada, jadi tanpa suara, karena mereka masih takut sembunyi-sembunyi. Orang di sini bebas, kemudian memuji Tuhan. Oh, apa yang terjadi kalau penyakit sampah itu? Kenapa saya katakan corona? Karena ada di Alkitab. Kalau nyata ada di Alkitab, kita tidak akan bicara soal corona. Kan ada di Alkitab. Tapi ini cuma salah satu cara mati. Makanya kan ayat ini kita buka. Sebab itu hendaklah kamu juga siap-siap mental tubuh. Oh, kan mau
jantung kah, mau apa saja. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kami duga. Lanjut ke Matius 24 ayat 41 ayat 42. Ini kejadian, salah satu kejadiannya. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ketika hari ini ada virus yang baru turun di nado yang terjadi. Kalau kenapa orang kita salah satu, misalnya kita mati dengan cara virus yang baru yang akan muncul. Virus apa? Pokoknya salah satu seperti corona. Siap tidak? Saya hari ini siap, berkata siap. Karena saya sudah melewati banyak masalah soal apapun yang telah keluarga seluruh. Karena itu kalau tidak akan tergoyahkan apapun yang terjadi. Soal hutang, soal lewat, soal dosa yang lain, soal retenir, soal sangat teralami, pernah tahu. Dan bahkan sampai botak, tak, itu teralami. Tapi Tuhan tidak mengatakan sampai habis. Tuhan sisa untuk tempat ibadah ini. Ada yang satu-satu yang tiba-tiba Tuhan mencoba. Sebenarnya corona ini sudah ada pada zaman Daud. Karena Habakuk ini saya baca dari Habakuk 3 ayat 1 sampai 5. Habakuk ini zaman Daud, tapi dia ditulis di bawah jauh. Tapi itulah Habakuk 3 ayat 1 sampai 5. Kita mulai. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Ayat 2. Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Ku takuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Saya garis bawahi lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dia ulang lagi dalam lintasan tahun. Lintasan tahun itu berarti 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, sampai 2020. Dan tanggal hari ini, tanggal keramat 02/02/2020. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Nabi Habakuk masih mengingatkan Tuhan, kalau ada di lintasan tahun terjadi segala sesuatu, tolong ingatlah akan kasih sayang. Ayat 3. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Teman ini tempat keluarga Esau. Paran adalah padang gurun. Setelah keagungannya menutupi segala langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepada ayat 4. Diulang lagi, ada kilauan seperti cahaya sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah tersembunyi kekuatannya. Ini berbicara akhir zaman. Ada kilauan seperti cahaya sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah tersembunyi kekuatannya. Kembali lagi ke ayat 3. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Artinya sebelum kejadian ini ada kejadian sebelumnya. Tuhan akan datang menutupi segala langit. Artinya akhir zaman akan menutupi segala langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ayat 5 langsung. Nah, inilah corona. Mendahulunya berjalan penyakit sampar, corona. Dan demam mengikuti jejaknya. Sekarang hari ini seluruh airport dipasangi detektor panas. Ketika ada manusia lewat dengan suhu tubuh yang tinggi melebihi suhu biasa, langsung masuk ke karantina, digiring ke karantina. Karena itu sudah didahului oleh corona. SARS pernah berlalu. Karena itu terjadi kejadian ini juga di Cina, sama juga. Penanganan Cina cukup cepat. 6 hari bikin bangunan untuk rumah sakit isi yang 2000 kamar.
berencana membangun satu stasiun kereta api yang tercepat cuma dalam tempo 1 malam. Dan itu pengalaman Cina, makanya mereka membangun dari WHO suruh bangun rumah sakit secepat mungkin 6 hari dan diselesai. Karena itu semua yang terjangkit dibawa ke sana, dimasukkan ke sana. Kita kembali lagi. Mendahulunya berjalan penyakit, berarti begitu kena penyakit sampar, apa yang terjadi ketika masuk virus belum langsung rubuh tuh kan. Kalau dia lihat televisi ini sementara berjalan belum mendahului sebelum kejadian kematian demam dulu. Dan ini Habakuk lintasan tahun sampai 2020 kejadian corona tanggal 22 meledak, maka seluruh kota Wuhan mati seluruh. Sampai hari ini juga masih tertutup, cuma ada yang boleh berjalan, angkutan boleh berjalan, taksi yang kalau jangan ada angkutan kesian mau makan dari mana nih? Orang Indonesia banyak yang misalnya yang tidak boleh televisi, kesulitan makanan. Dan mulai ada yang buka supermarket. Habakuk 3 ayat 2, Tuhan telah mendengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Ku takuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Malah doanya Habakuk ini, hidupkan dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka. Tetapi dalam murka, ingatlah kasih sayang. Pada masa Daud ada kejadian sampah juga. Mazmur 91 ayat 2 sampai 7. Karena ini samanya Nabi Habakuk. Mazmur 91 ayat 2 sampai 7. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru bertahan, Allahku yang ku percayai. Artinya Raja Daud bersandar pada Tuhan. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Ayat 4. Jangan kepak, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya kau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ayat 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di malam dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat terakhir. Waktu 1.000 orang, walau 1.000 orang lepas di sisimu, hanya menonton, dan 10.000 sebelah kananmu hanya menonton, tapi itu tidak akan menimpamu. Ketika kita di sini, setiap berbakti, tidak usah takut soal. Cuma yang perlu kita waspadai cara matinya seperti apa. Kalau hari ini tiba-tiba karena sakit jantung, itu bukan masalah. Ketika kita sudah mempersiapkan kehidupan kita, jangan pernah takut. Memang kau pikir bangsa akan mati, cuma soal giliran itu sampai urusan. Nanti Tuhan yang cabut satu-satu. Semua orang akan mati. Ada waktu kan, lintasan waktu orang akan pergi. Saya cuma mengingatkan ketika orang mati dengan cara apapun, ketika orang sosial untuk mati, jangan pernah takut, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan manusia ini, kalau Tuhan yang siap-siap, sangat berbahaya. Karena Rasul Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Banyak sekali Roma 3 ayat 23. Ya, karena semua orang telah apa? Berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kapan saja orang bisa dipanggil. Ketika Tuhan yang siap, ini
Karena Tuhan ini semua manusia ada yang kalau Tuhan yang siap, orang akan dipanggil Tuhan. Dan tempat kita belum tentu yang terjadi. Moga-moga semoga kira-kira. Tapi ketika kita siap seperti apa? Kita baca dalam Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8, siapnya seperti apa? Tetapi orang-orang penakut, saya garis bawahi dulu, orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya pada sama sekali seperti Tuhan Tuhan yang ada di sini. Orang-orang keji yang nggak mungkin juga ada di sini. Orang-orang pembunuh semua aman di sini. Orang-orang Sunda, tukang-tukang sihir yang ada juga di sini. Penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, saya garis bawahi. Saya bukan dengan penakut, saya hidup dengan pendusta. Hal yang di tengah itu kalau saya lakukan, tapi yang paling atas dengan yang paling ujung masih. Karena itulah Rasul Paulus berkata dalam tadi Roma 3:23, semua orang ini pernah jatuh dalam dosa, dan dosa itu seringkali berulang-ulang. Kenapa saya katakan berulang-ulang? Karena sini minimalkan banyak sekali yang menawarkan orang kredit datang, orang sendiri yang datang. Hari ini satu, besok satu, lusa satu, lusa satu, sampai sekitar 6. Siapa yang tergoda ketika itu yang merah pas dikasih popoli mulai kempes, lo lewat di muka. Ibu ambil juga, bapak ambil juga. Kecil kok dari bunga. Cara bayar juga 1 minggu, 1 kali bapak. Siapa yang tergoda? Hari pertama ambil, hari kedua bersihkan, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai semua giliran dorong bataki. Sama dia orang air mandi di istilah. Kalau dia balik, dilebar nafas tengah. Kenapa kita bilang setengah mati? Sekarang so pernah rasa online, so pernah menjadi online, so rasa berbicara musuh. Kenapa susah? Kenapa? Sulit, doinya tak ada, mau menjawab. Karena itu nih, karena Tuhan meminjam dengan cara yang banyak, maka semua pendusta, Tuhan akan jadi pendusta. Esok, di ujung tangga lo desa. Orang nado istilah, sedang so iyo. Nyanda juga, apalagi dia bilang nanti dia, ini nado ini. Itu alami dulu, 7 koperasi 7 apa? Kau dia mau pasal muni. Kan ada dalam karyawan satu stop itu, so kena hati dulu. So tahu ini jam 8 ini udah datang saat ini, so kan dulu. Betul, datang jam 8. Kita bawa kali ulang, habis mogok kita kali ulang. Kita tahu jam 10 datang 1. Kamu di WC lewat belajar dulu bapaknya ada. Karena itulah sama orang lalu istilah kita bilang tadi, sedang iyo besok nyanak juga, apalagi dia bilang nanti dia orang itu nanti dia ketemu nanti dia. Karena itu saya mau berkecil sampai hari ini orang 2 satu keluarga memperkecil soal penakut dengan pendusta. Saya mulai dari pendusta. Hari ini mulai dari lelang sampai rumah belakang sampai hari ini kita tidak meminjam lagi. Karena ketika kita meminjam, disitulah iblis masuk. Dan kita akan menerima Tuhan besok. Ada tinggal satu rupiah tuh, Grand Max. Waktu kita kredit, dia bilang nanti besok. Karena kita besok, suruh masuk lagi tahuannya besok, kita dibawa sendiri itu waktu dipandang, dibawa sendiri dipandang apa? Kunci, kenapa keluar enggak? Silakan dia rugi apa?
dan kasih kita bos, nyana pun jual. Karena orang meminimalisir itu hal pendusta. Seperti saya katakan tadi, kalau sobannya pasti itu dusta itu berjalan. Kalau kita meminimalisir segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ketika tiba-tiba orang Petrus waktu di kamar dengan cahaya yang berkilat-kilat Tuhan datang ke dunia ini, penyakit apapun barang sosial, mau mati secara apapun barang sosial. Kenapa hari ini saya buka ini? Karena kita lihat di Facebook ini mengenai kejadian-kejadian ini semakin parah. Barusan kejadian di Tumalutu sedang viral hari ini. Padahal itu kejadiannya dari tahun lalu. Banyak orang tidak tahu itu sebab musabab. Tapi dari tahun lalu itu peristiwa itu cuma baru diviralkan akhir-akhir ini. Dan itu memicu kemarahan dari daerah-daerah lain. Ambon bilang siap terjun, Aceh bilang siap datang Manado, Jawa juga bilang siap datang Manado. Jihad, kalau bilang jihad itu kapan saja. Kalau orang sudah datang, ya pakai Ambon lagi. Cuma Tuhan sebenarnya suka kasih peringatan tadi di bahu abangku. Ingatkan kasih Tuhan. Hari ini ketika kita dalam tekanan, apapun tekanan yang kita alami, ingat Simpson banyak yang dialami tekanan. Pertama, ketika dia habis membasmi 1.000 orang, apa yang terjadi? Simpson apa? Haus. Ketika tekanan itu menekan sangat parah, Simpson ketika habis membunuh orang Filistin 1.000 orang, dia haus kesian. Seharusnya kan kalau bangsa Israel ada di sekitar situ, kejadian seperti baru-baru pemilihan ketua kan, orang ketua yang jadi itu langsung doa apa Rio hidup. Simpson kasih kalah 1.000, tidak ada orang Israel di situ datang mereka. Yang terjadi Simpson kehausan. Satu-satunya jalan Simpson berteriak, Tuhan, masa kita kehausan, mau mati kehausan di sini, menjadi ketangkap para Filistin. Apa yang Tuhan lakukan? Saya mau tahu cerita ini. Apa yang Tuhan lakukan? Artinya dengan satu perkataan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di batu pun ketika Tuhan dapat tekanan, banyak masalah, Tuhan punya cara, Tuhan punya kekuatan untuk membelah batu itu agar mengeluarkan air, memberi minum kepada Simpson. Hari ini siapa yang punya tekanan yang sangat mendesak, sangat menekan? Jangan pernah takut, karena ada Tuhan. Ketika Tuhan berseru, Tuhan, mata Tuhan ada di kehidupan Tuhan semuanya, ada di tempat. Jangan pernah takut tekanan. Penakut, ini dia. Kita waktu kecil di sini kan, kita tahun 71 baru ke Jakarta. Jadi sebelum itu tahun 68, 67, 68, 69 kita SMP memang masih nangis, sudah berpenangan. Masih SMP itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama. Mulai berpenangan. Jadi kita juga berpenangan di kawan-kawan kan sepi sekali. Ada cewek di kawan itu berjalan kaki, kan ya ada kendaraan dulu, berjalan kaki. Begitu pulang jam 9:10 sholat di pertigaan Kuil situ ada satu itu, masih ingat tuh cerita, masih ada satu cewek rambut panjang yang muncul tiba-tiba. Jadi begitu lewat di situ, itu orang Jawa bilang itu bulu kuduk, langsung berdiri. Jadi siap-siap di langkasan ibu ini. Jangan pelan-pelan, kalau tiba-tiba muncul langsung meningkat. Sampai di pohon mangga sini sama, ada juga
putri di sini, rambut panjang, suka yang muncul. Kata orang, kita jangan pernah lihat. Tapi kan karena orang Surinam, jadi serta Surinam kan pohon mangga sini, pohon mangga ini tapi kan cilik, coba ini besar dia. Siapa yang takut? Itu kan banyak utang sama daerah sini. Belum seperti sekarang. Baru di Alfamart itu dulu nyawa semulai berbagi. Itu kata pelaku. Tapi yang menjadi perhatian saya, takut mati. Kita yang awal bulan Januari pernah satu kali kita khotbah di sini, ibu kepala bilang kantor dan betul. Kenapa kita takut mati? Kenapa takut mati? Karena kita dengar dia berpapa sudah amputasi itu. Ya. Kita berpikir sama para umur. Jangan kita bisa kalian. Karena itu kita waktu itu ibu kita. Karena waktu itu kita mental down sekali. Karena kan kita sering orang di sini sama-sama tuh. Tapi ketakutan untuk mati itu ada pada saat itu. Sesudah itu lewat 1 minggu, 2 minggu, memang mau mati itu untuk apa ya? Sampai hari ini saya tidak lagi. Ketika orang takut mati sangat berbahaya. Kenapa? Sangat berbahaya. Orang akan mengharapkan segala cara. Lebih dulu orang cari apa? Kedua orang cari jualan. Ketika orang lemah tiba-tiba datang. Kita itu sama dengan manusia sama, sering mengulang. Tapi itu kita aminkan saja. Kenyang. Jadi jangan kita bawa dengan takut. Kalau bawa dengan takut, jantung pertama takut kabar nyak siap di terapi badan ini tiba-tiba sama ada jarum di rumah sakit. Habislah. Kan orang sering dibawa dengan ketakutan teman-teman. Tapi pulsa sekali. Kita pernah goyang di atas. Loh, kita sudah takut kan? Blanknya kenapa? Waktu kita ambil akhir, nih kapal Indonesia yang bisa lakukan. Tapi sebelum kita sampaikan ke ibu kita bilang, nama Yesus, kalau memang masih mati sekarang, matilah. Kalau memang kau masih mau pakailah. Dan sudah kita bilang kita bosan dari berapa bulan. Lewat sudah. Sampai hari ini Tuhan yang izinkan lagi kita dapat blank dan lain sebagainya. Karena Tuhan juga tahu saya sudah berbuat yang terbaik buat Tuhan. Apa yang saya buat menjauhi pendusta. Sudah kita katakan, dusta itu sangat berbahaya. Dari Manado, kita rajanya dusta dulu. Waktu kita masih dapat berkata ke Manado, di Bukit Tebon, sudah mana Pak? Sudah Umi, padahal masih di Ampalima. Sama itu Ampalima, mal belum ada. Masih di Ampalima. Dapat yang pulang, sudah di mana? Soalnya ujung-ujung mau bisa naik kolongan. Masih di Ampalima. Kita pikir-pikir kalau ngebut, ya bolehlah politik. Dia bilang sampai sudah di situ, dan itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi dusta itu jalan terus. Ketika Tuhan bolak balik kita di kehidupan dari pendusta menjadi pembawa berita firman Tuhan, memang sangat-sangat berbeda jauh. Apapun yang ditawarkan, seperti apapun yang membujuk, enggak. Tidak. Itu yang saya lakukan ketika saya akan menghadapi kematian. Namun yang terlebih dari itu, cara hidup yang Tuhan akan ingatkan
dan Tuhan berkati cuma satu cara. So, pada dengar di sini kita berkhotbah mengenai Yunus. Yunus 4 ayat 11. Salah satu cara orang selamat dengan cara yang ini. Bagaimana tidak? Ini Yunus grel ke Tuhan, marah ke Tuhan. Dia marah ke Tuhan. Karena di ayat sebelumnya dia berdebat dengan Tuhan. Sampai Tuhan menentukan pohon jarak, mana yang nyala tangan, mana yang siram, pokoknya semua tumbuh Tuhan yang tentukan. Tapi kenapa Anda mesti memarah? Ketika pohon itu layu tiba-tiba salah saja, tiba-tiba mati. Dan yang terjadi ini yang Tuhan bilang, ini kota Niniwe seperti ini. Bagaimana tidak akan saya kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ketika Tuhan bertangan, suka memberkati. Tuhan di atas melihat. Ketika Tuhan akan menghadapi kematian dan menghadapi kehancuran, apa yang Tuhan lakukan? Yunus pergi ke Niniwe, kasih tahu kepada semua, ditunggang balikkan dari kota. Apa yang terjadi setelah mereka selamat, mereka lolos, Tuhan sendiri yang kata Yunus, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. So, pernah ingat firman Tuhan yang mengenai Yunus. Yang kedua, Cornelius. Kisah 10 ayat 31. Apa yang terjadi juga dengan Cornelius? Kisah 10 ayat 31. Dan ia berkata, kok ini malaikat yang berkata Pak Cornelius, dan Cornelius sampaikan Pak Petrus, doamu telah didengar Allah, dan apa? Sedekahmu telah diingatkan di hadapan. Cornelius selamat melalui Petrus. Saya ambil kesimpulan ketika orang suka memberi, Tuhan ingat dan Tuhan akan selamatkan dengan caranya Tuhan. Tuhan selamatkan ketika orang suka memberi. Di sini orang PWL abang ini, walaupun cuma titipan, tapi dibawa di sini. Bisa kok abang saya singgah di rumah, orang dari rumah, satu kali makan satu hari, tapi tiap kali datang, apa dia bawa satu dos. Nah, itu juga salah satu cara Tuhan untuk menyelamatkan. Suka memberi pada kami, demikian juga di kota kehidupan, itu juga akan Tuhan ingat. Jangan usah takut beri, jangan jadi miskin ngomong. Betul, percaya Tuhan akan ingat. Ketika akan kita terjerumus, tidak akan jatuh, Tuhan yang mengingatkan. Dia akan suruh orang, Petrus kah ataukah Yunus kah, akan datang ke tempat ini dan mengingatkan kita. Ini loh cara kita bisa selamat. Namun yang terlebih lagi, Mazmur 20 ayat 3 dan 4. Mazmur 20 ayat 3 dan 4. Ayat 3. 3. Oh, ayat 4 ayat 4. Ya sudah betul tadi, iya, tadi betul. Ayat 4. Mazmur 20 ayat 4. Kiranya diingatnya segala apa? Korban persembahan, dan disukainya korban makanan salat. Ayat 4. Ketika kita suka berkorban seperti Raja Daud berkata, kiranya diingat korban. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang engkau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang engkau rencanakan.
bukan cuma sampai diselamatkan. Ayat 5 membuktikan kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau lakukan. Kenapa Daud berkata begitu? Karena selama hidup Daud suka memberkati. Ketika dia memberkati, yang dia katakan keberhasilan, inilah berhasil apa yang kau lakukan. Siap menuju surga? Gampang. Susahnya tadi kita bilang itu. Tuh padaku dengan dusta. Itu susah. Memang susah. Karena saya alami. Kita lewati soal dusta itu. Tapi yang gampangnya tangan terbuka. Siapa yang hanya bisa memberi? Bisa. Gampang. Itu gampangnya. Jadi ketika orang selalu memberi kepada orang miskin, orang siapa, kalau yang paling kiri itu cuma gereja, kalau dia tetangga kasihan, kalau dia anak-anak setelah dia bilang pasien atau orang di rumah, kalau dia kasihan, dia orang telah makan, DP mata sesama lain, DP jak kunci kalau dia laki-laki, orang lain turun, tolong, dia manggil, sini, enggak. Tapi yang terutama dalam kehidupan ini supaya berkenan kepada Tuhan. Ada satu ilustrasi. Ketika pendeta berkhotbah, satu bapak dia sedang bermain HP. Pendeta bilang, bapak sangat berdosa. Sedang ibadah, sedang khotbah, bapak main HP. Seluruh jemaat menoleh pada bapak itu. Begitu keluar itu bapak, karena malu kasihan rasa begitu, kalau suruh tegur di mimbar, dia kurang Maluku, biar keluar. Semua orang hebat tertuju begini. Stres, malamnya dia pergi ke bar. Orang stres kan jadi tidur atau pergilah ke bar. Sampai di bar, waiters antar minuman, tiba-tiba di atas sontok turun. Buang DP minuman, kunci di lantai gelas pija. Itu gelas pija, apa yang terjadi? Karena DP baju sebasah, itu terus ke baju sebasah karena kasihan tuh bir. Bapak minta maaf, Pak. Itu kesalahan saya. Minta maaf, Bapak. Nanti saya beresin. Dibuatkan bersih, sampai kita pakai baju dia basah sapu-sapu, atau dia batok, dia sapu-sapu, saya kering, dia lapor Pak manajer datang, bapak minta maaf, nanti saya ganti yang baru itu biar yang sudah tumpah tadi. Ayo silakan Pak. Kalau ada kesalahan yang lain tolong beritahu saya. Tapi tadi dia bilang, hari kita di gereja. Loh, cuma bermain HP, cuma ada buka-buka begini. Itu ternyata bilang sama dia memakan kita. Di sini tuh, kita sama dia rata. Ketika dalam perlakuan seperti itu di gereja, orang mulai menghakimi. Dia kok begini, dia kok begini, dia kok begini. Itu mulu semua dia keluar kan tuh. Itu mulu tajam dan semua keluar. Dia kok begini, dia kok begini. Itu sama yang telah menghakimi seseorang. Tapi ketika dalam melakukan seperti yang terjadi di bar, sudah Bapak. Ini terlebih ibu Sancu selalu kasih hadir. Datang sini lalu Bapak minta maaf. Kita sudah santai itu. Orang ini kan bukan orang cuma sebagai wadah dan kita bertugas komunikasi, bukan memberi hukuman. Yang memberi hukuman itu cuma Tuhan. Orang ini orang buat semua yang masih ada di luar kalau semua menjadi pelaku firman. Jangan cuma sampai di mulut. Begitu banyak bahan awam. Mereka, Cina Tuhan, di gereja, hebat. Begitu keluar, sampai di rumah, setan mana, ibak mana, isak mana, sapinya. Iblis di mulut benar itu. Di gereja kalau sampai malaikat, katakan malaikat. Sampai di rumah, mereka bilang, kalau kita
Iblis bilang, kalau kita lebih jahat dia daripada kita. Itulah realita ketika kita tidak siap dengan kehidupan dunia ini. Hari-hari dunia semakin jahat. Alkitab sendiri mengatakan kasih semakin dingin, semakin tawar. Artinya ketika orang dihadapkan dengan hal-hal yang panas-panas seperti di rame-rame ini, waktu Sodom saja, kayak mana? Di foto tadi ada tulisan I love Jesus. Mari. Ada yang lewat tadi, tuhan, jangan kita bilang aja panas, padahal cuma ada salib tadi. Mari belakang I love Jesus. Itulah realita yang saya sampaikan hari ini. Ketika tidak bersiap sedia, Tuhan panggil tiba-tiba. Om Petrus datang, dia putih sedikit. Om tahu, coba deh Johanna, kita akan berkata, terima kasih Tuhan, tolong angkat kita Om Petrus. Kan orang masuk gereja ini tujuannya apa? Kita bertanya, tujuannya apa? Iya, semua tuh masuk surga. Ada yang suka masuk surga neraka tuh? Nggak ada tuh? Semua mau. Kehidupan di dunia ini kesempatan untuk merubah dari kehidupan dari yang rusak menjadi yang baik. Kalau kita rusak, ini yang paling rusak. Tapi ketika hari ini saya jadi baik, itu cuma karena kasih karunia Tuhan yang berlaku dalam kehidupan saya. Itulah jadi firman Tuhan saya hari ini. Semoga kita semua hari ini boleh diberkati. Saya juga diberkati. Semua boleh diberkati. Firman Tuhan yang pernah saya bawa lalu, akibat dari ketakutan sampai firman Tuhan pun melenceng kiri, kanan, apapun yang kita bicara serba salah. Tapi hari ini Tuhan pulihkan dan pilih menjadi kesukaan saya hari ini. Yang mana kita semua boleh diberkati. Terima kasih. Awal silakan. Pemain masing-masing. Yang